Hai Sobat Horor, pernahkah kalian bertanya-tanya, gunung mana di Indonesia yang paling dikenal karena keangkerannya? Apa yang membuat gunung tersebut begitu menyeramkan? Dan mengapa ia telah menelan begitu banyak korban jiwa dari para pendaki? Saya yakin, pertanyaan-pertanyaan ini pernah melintas di benak kalian. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas salah satu gunung paling angker di Indonesia. Sebuah gunung yang tidak lepas dari kisah-kisahnya yang tragis dan penuh misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, kita mulai. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Setiap tahun, banyak pendaki yang datang dari berbagai penjuru untuk menaklukkan puncaknya dan menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Gunung Salak atau juga disebut dengan epicentrum segitiga Bogor adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Gunung ini dianggap memiliki energi gaib yang kuat dan penuh misteri. You know lah, semacam Gunung Halimun Salak itu kan dulunya kerajaan Setan Siliwangi. Di Gunung Salak itu suka banyak yang tiba-tiba hilang pas ketemu tahu-tahu jadi mayat. Di balik kisah menyeramkan itu, Gunung Salak juga harus kita akui memiliki keindahan yang luas. Biasa salah satunya adalah air sungainya yang sangat jernih, yang mengalir dengan tenang di antara bebatuan, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Banyak pendaki yang berhenti sejenak untuk menikmati kesegaran air sungai ini. Selain itu, Gunung Salak juga memiliki curug yang keindahannya bisa memanjakan mata para pendaki, yaitu Curug Seribu dan Curug Nangka, yang dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan asri. Ketika para pendaki telah mencapai puncak gunung ini, mereka akan terkesima oleh keindahan puncak Gunung Salak, terutama pada saat matahari terbit. Panorama yang terbentang luas, dengan pemandangan pegunungan di kejauhan, hutan hijau yang rimbun, dan awan-awan yang menggantung rendah, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Tidak hanya itu, di atas puncak Gunung Salak juga terdapat makam Mbah Salak yang merupakan penguasa dari Gunung Salak. Penduduk setempat sering berziarah ke makam tersebut sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para leluhur yang hidup di era kerajaan Pakuan Pajajaran. Bukan hanya terdapat makam kuno Gunung Salak, juga menyimpan banyak petilasan berumur ratusan tahun tersebar di seluruh kawasan itu. Sepertinya kita udah cukup nih bahas keindahan Gunung Salak, gak fair kan? Kalau kita nggak bahas kisah misteri di balik gunung ini juga. Pasti sebagian dari teman-teman bertanya-tanya kenapa sih Gunung Salak atau disebut juga sebagai epicentrum segitiga Bogor. Emang apa sih arti dari kalimat itu? Nama epicentrum segitiga Bogor diambil dari fenomena atau kejadian mistis yang sering terjadi di wilayah itu. Sebutan ini juga digunakan untuk menggambarkan area antara tiga gunung yang dianggap angker dan penuh misteri di sekitar Bogor, yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Ketiga gunung ini membentuk segitiga imajiner, dan di dalam segitiga tersebut, Gunung Salak dianggap sebagai pusat atau epicentrum dari berbagai kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan. Gunung Salak memiliki track record sejarah panjang yang cukup buruk. Salah satunya adalah peristiwa kecelakaan pesawat yang sering terjadi di gunung itu. Para pendaki dan warga setempat mengaku juga sering mendapat gangguan mistis saat berada di gunung tersebut. Salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Gunung Salak ialah kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada hari Rabu, 9 Mei 2012 lalu. Tragedi yang menelan semua penumpang dan awak kabin di dalamnya. Kala itu, pesawat Sukhoi Superjet 195, nomor registrasi RA97004, melakukan penerbangan demonstrasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pesawat Sukhoi tersebut mengangkut 37 penumpang, 6 awak dan 2 petugas Sukhoi. Pesawat itu sedang dalam perjalanan di dekat Gunung Salak, Bogor sekitar 36 nm selatan dari Jakarta, atau sekitar 30 menit setelah penerbangan. Ketika kontak radio dengan pesawat hilang antara pukul 14.21 IP dan 14.33 WIB. Tim SAR pun memulai melakukan pencarian atas hilangnya kontak pesawat tersebut di lokasi. Keesokan harinya akhirnya puing-puing pesawat telah ditemukan oleh helikopter pagi, sekitar pukul 09.00
15 WIB di lereng Gunung Salak pada ketinggian sekitar 5.300 kaki. Pada keesokan harinya lagi, pada tanggal 11 Mei sekitar pukul 14.00 WIB, tim SAR akhirnya bisa mencapai lokasi kecelakaan dan kemudian menemukan 45 jenazah dari kecelakaan tersebut. Tim SAR berusaha keras untuk mengevakuasi korban. Mereka bekerja tanpa lelah, menghadapi medan yang sulit dan cuaca yang tidak bersahabat. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 ini meninggalkan duka yang mendalam. Bunga dan lilin diletakkan di lokasi kecelakaan sebagai tanda penghormatan dan duka cita. Tapi di balik kecelakaan itu muncullah pertanyaan, bagaimana bisa pesawat canggih ini jatuh? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Apakah kecelakaan ini terjadi karena kesalahan teknis? Atau ada faktor lain? Banyak orang yang mengaitkan kecelakaan ini ada hubungannya dengan penunggu gaib yang tinggal di Gunung Salak. Para pendaki bercerita bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan atau bisikan, terutama saat malam hari. Ada pula yang mengaku melihat sosok-sosok misterius yang muncul dan menghilang di antara pepohonan. Seorang pendaki bernama Agus pernah bercerita bahwa ia melihat sekelompok orang berpakaian tradisional Sunda sedang melakukan ritual di sebuah area terpencil di lereng gunung. Namun ketika ia mencoba mendekati, mereka menghilang begitu saja. Para pendaki lain juga mengaku sering ditampakkan sosok tinggi besar berbulu hitam, berada di antara sela-sela pepohonan. Kadang juga mereka melihat sosok wanita cantik berambut panjang terurai, dan suara tangisan anak kecil yang bikin merinding. Pernyataan ini juga diperkuat oleh kesaksian warga setempat yang tinggal di kaki Gunung Salak. Salah satu warga, Ibu Siti, yang telah tinggal di kaki Gunung Salak seumur hidupnya, pernah bercerita tentang pengalaman pribadinya yang menggetarkan. Ia sering melihat cahaya-cahaya aneh yang melayang-layang di sekitar puncak gunung pada malam-malam tertentu. Cahaya tersebut bukanlah cahaya biasa, melainkan kilauan yang berwarna-warni, seolah-olah berasal dari dunia lain. Menurut Ibu Siti, cahaya-cahaya ini bukanlah fenomena alam biasa, melainkan tanda-tanda kehadiran makhluk gaib yang sedang berkelana atau melakukan ritual di puncak gunung. Kisah-kisah serupa juga sering terdengar dari penduduk lainnya, yang menyatakan bahwa mereka kerap mendengar suara-suara gamelan yang mengalun lembut dari arah gunung, meskipun tidak ada acara atau upacara yang sedang berlangsung. Suara itu muncul tiba-tiba di tengah malam, lalu menghilang tanpa jejak. Salah satu tokoh penting dalam menjaga dan merawat Gunung Salak adalah juru kunci yang dihormati, Mbah Idim Dimyati. Sebagai juru kunci, Mbah Idim Dimyati tidak hanya bertugas menjaga kelestarian alam gunung, tetapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan penunggu gunung. Ia sering dimintai nasihat oleh para pendaki sebelum mereka memulai perjalanan, dan banyak yang percaya bahwa restu dari Mbah Idim Dimyati dapat menjamin keselamatan selama pendakian. Meskipun banyak cerita mistis yang beredar, Gunung Salak tetap menjadi destinasi yang populer bagi para pendaki dan pecinta alam. Keindahan alamnya yang menakjubkan, combine dengan aura misteriusnya, terus menarik minat banyak orang untuk mengeksplorasi gunung ini. Terima kasih telah mengikuti cerita misteri Gunung Salak Sobat Horor. Gunung yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita dihimbau untuk selalu menghormati kepercayaan penduduk setempat dan menjaga sikap ketika sedang mendaki gunung. Jangan pernah melakukan hal-hal bodoh yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi Sobat Horor, apa kalian berani menelusuri sendiri misteri di balik gunung ini? Atau, cukupkan saja dengan mendengar cerita dari kami di sini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.